Hai semua, jadi pada video ini kami dari kelompok 13 KKN Pandemika 3 Unika Sugio Pranoto akan menunjukkan beberapa cara pengolahan tanaman toga. Tanaman toga yang akan kami olah pada video ini adalah bunga telang, jeruk nipis, jahe, serai, dan pandan. Bunga telang memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai antioksidan dan antiinflamasi, mencegah rematik, mengurangi risiko kanker, dan meningkatkan imun tubuh. Jeruk nipis dapat menurunkan kadar kolesterol, berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan, serta memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Jahe juga merupakan antioksidan dan antiinflamasi alami, dapat membantu mengatasi mual dan pegal, serta dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Selanjutnya, serai merupakan tanaman toga yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Sedangkan pandan dapat membantu mengurangi rematik serta pegal linu. Ternyata tanaman toga memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana cara mengolah tanaman-tanaman toga tersebut. Olahan yang pertama adalah minuman herbal Galaxy Drink. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah madu, jeruk nipis, bunga telang kering, air, dan es batu secukupnya. Pertama, bunga telang kering diseduh dengan 100 ml air panas. Lama-kelamaan, air akan berubah warna menjadi biru. Selanjutnya, jeruk nipis dipotong. Di dalam gelas, masukkan 2 sendok makan madu atau sesuai dengan selera. Masukkan juga perasan air jeruk nipis dan air dingin. Minuman ini juga dapat dibuat dalam versi hangat. Air dingin hanya perlu diganti menjadi air hangat dan tidak perlu menambahkan es batu. Lalu masukkan es batu secukupnya. Masukkan seduhan bunga telang secara hati-hati ke dalam gelas hingga penuh. Air berwarna biru akan berubah warna menjadi ungu karena jeruk nipis bersifat asam. Minuman herbal Galaxy Drink siap dihidangkan. Olahan selanjutnya adalah puding lumut pandan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah agar swallow bening, gula, santan instan, air, telur, pasta pandan, esens vanila, dan garam. Pertama, pasta pandan dibuat dengan memblender 10 lembar pandan dan 100 ml air. Pandan diblender hingga halus. Selanjutnya, pasta pandan disaring. Di dalam baskom, masukkan telur, kemudian dikocok lepas.
Lalu masukkan gula. Tambahkan juga 1 bungkus agar swallow bening. Lalu masukkan santan, garam juga dimasukkan. Pasta pandan yang tadi sudah dibuat juga dimasukkan. Tambahkan 500 ml air. Kemudian tambahkan esens vanila. Seluruh bahan diaduk hingga tercampur dengan merata. Setelah itu, larutan puding disaring agar tidak ada yang bergerindil. Puding dimasak dengan api sedang hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Lama-kelamaan, motif lumut akan tampak secara otomatis pada permukaan puding. Jangan terlalu sering mengaduk puding apabila ingin motif lumut yang besar dan menggumpal. Setelah mendidih, api dimatikan dan puding didiamkan hingga hangat dan mengental. Agar motif lumut tidak mengendap di dasar wadah, puding harus dibiarkan hingga kondisi sudah hangat kuku dan mengental. Setelah didinginkan, puding dimasukkan ke dalam wadah cetakan. Puding lalu dibiarkan hingga memadat. Berikut hasil puding lumut yang siap dihidangkan. Olahan yang terakhir adalah sirup jahe serai. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah jahe, serai, air, pandan, dan gula pasir. Pertama, jahe dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Lalu jahe dibakar hingga harum. Jahe kemudian dikupas. Jahe lalu dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan dalam memblender.
Jahe yang sudah dipotong-potong kemudian di blender dengan menggunakan sedikit air. Kemudian jahe yang sudah di blender disaring untuk mendapatkan sarinya. Serai dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, serai dan pandan direbus dengan menggunakan 1 liter air. Setelah mendidih, tambahkan gula pasir dan diaduk hingga larut. Selanjutnya, sirup direbus hingga mengental. Setelah mengental, sari jahe yang sudah didapatkan sebelumnya dimasukkan dan direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, api dimatikan dan sirup jahe serai didiamkan hingga hangat. Sirup jahe serai kemudian disaring dan didiamkan hingga dingin sebelum dimasukkan ke dalam botol. Sirup jahe serai yang sudah dingin kemudian disimpan di dalam botol. Sirup jahe serai siap dikonsumsi dengan menyeduh sirup di dalam air. Ini adalah hasilnya, sirup jahe serai yang sehat dan enak. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.